Hari ini kita akan mengikuti praktikum mengenai teknik pewarnaan bumi atau teknik pewarnaan pada jamur. Untuk membantu identifikasi suatu mikroorganisme baik yang multiseluler atau uniseluler, mau sel satu atau sel yang banyak, itu diperlukan salah satunya adalah teknik pewarnaan. Kalau untuk bakteri, ada pewarnaan namanya pewarnaan Gram, ada namanya pewarnaan Johnson, ada pewarnaan namanya Quinone Cave dan sebagainya. Di mana pewarnaan itu memiliki spesifikasi yang masing-masing. Jadi ada spesifikasi masing-masing, terus kemudian ada hal yang dituju, salah satunya adalah spesifikasi dari untuk mengidentifikasi mikroorganisme tersebut. Next. Sebelum kita memasuki materi pewarnaan fungi atau pewarnaan jamur, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan fungi. Fungi itu merupakan mikroorganisme yang tidak memiliki klorofil. Buktinya apa bahwa fungi tidak memiliki klorofil? Salah satunya adalah dia tidak memiliki zat hijau daun. Makanya dia tidak punya kelopak bunga, dia tidak mempunyai daun dan sebagainya. Karena apa? Dia tidak memiliki klorofil dan hidup secara heterotop atau menggerombol dengan menguraikan bahan-bahan organik yang ada di lingkungannya dan menyerap untuk mendapatkan nutrien. Ini adalah jamur-jamur yang ada di lingkungan. Ada juga jamur-jamur yang kontak langsung dengan manusia. Salah satunya adalah ada Tinea capitis, ada Tinea versicolor, ada Tinea unguium, ada Tinea barbae dan sebagainya. Yang kita bahas di sini adalah yang fungi yang ada di lingkungan. Next. Kelompok fungi di lingkungan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kapang atau istilah lainnya adalah mol, di mana kapang ini merupakan fungi yang bersifat multiseluler dan menghasilkan miselium. Miselium itu siapa sih? Miselium itu adalah rangkaian dari sebuah hifa, baik septahifa ataupun senositik hifa, yang membentuk sebuah anyaman, itu disebut miselium. Sedangkan kamir di sini merupakan fungi yang bersifat uniseluler dan tidak menghasilkan miselium, biasanya dalam bentuk spora, bulat-bulat seperti itu. Tetapi kalau kapang ada hifanya, jadi ada zat penyusun dari sporanya yaitu hifa seperti tangkai. Next. Untuk identifikasi sebuah fungi, salah satunya adalah pemeriksaan yang disebut dengan pemeriksaan pewarnaan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah sel yang ada di dalam fungi itu masih hidup atau masih mati. Kemudian untuk identifikasi fungi tadi, seperti saya bilang ada dua kelompok, ada mol, ada yeast. Di mana kalau identifikasi mol atau kapang, di mana untuk proses klasifikasinya dapat dilakukan dengan cara melihat ciri-ciri morfologi atau kondisi fisiknya dari spora baik aseksual maupun seksual. Kemudian sementara yang yeast dapat dilihat dengan cara melihat fisiologis dan adanya reaksi-reaksi biokimia dalam selnya yang cenderung mirip dengan identifikasi bakteri. Jadi misalkan kita menggunakan larutan biru, maka dia akan menyerap warna biru untuk mengetahui bahwa saya ini ada di sini, ini benar saya dan sebagainya, seperti itu. Jadi untuk mengetahui kapasitas dari dia sendiri. Next. Next. Tujuan dari praktikum untuk pewarnaan fungi atau jamur ini, yang pertama adalah kita mengetahui struktur morfologi atau kondisi fisik dari yang jenis mold atau yeast. Di mana yang kedua adalah mengetahui cara menggunakan teknik pewarnaan, bisa dengan lactophenol cotton blue pada mold, kemudian ada pewarnaan methylene blue pada mold dan yeast. Jadi ada dua pewarnaan, ada lactophenol cotton blue, ada methylene blue. Tetapi apakah kalau misalkan tidak ada lactophenol cotton blue, Pak, tidak ada methylene blue, apakah bisa dengan larutan lain? Bisa menggunakan KUH. Loh Pak, KUH itu kan larutan jernih. Iya, dia tidak bisa mewarnai, tetapi dia hanya bisa digunakan untuk pengencer identifikasi.
Jadi kalau lactophenolkatan blue dan methylene blue ini ketika kita kontakkan dengan sebuah fungi atau jamur, ketika cairan itu menyerap ke dalam tubuhnya jamur, maka mengidentifikasikan bahwa jamur itu telah mengalami mortalitas atau kematian. Tetapi ketika jamur itu ada bagian yang terang, itu jamur itu masih hidup, seperti itu. Next. Nah, jenis pewarna yang digunakan untuk identifikasi mau yeast, mau mold ini ada dua, yaitu yang sering digunakan di klinik-klinik, puskesmas, rumah sakit, kemudian ada di beberapa fasilitas kesehatan, bisa menggunakan lactophenolkatan blue dan bisa menggunakan methylene blue. Next. Untuk alat-alatnya, karena kita secara mikroskopis untuk identifikasi sesuatu yang bersifat mikro, maka kita menggunakan mikroskop, kemudian kaca benda, objek benda, kemudian jarum osa, kemudian untuk yang bahannya adalah kita menggunakan jamur, bisa menggunakan aquades, kapas, kemudian lactophenol, lautan methylene blue 0,01 dan KUA 10%. Next. Prosedur pengecatan kita pertama ini kita menggunakan metode yang yaitu menggunakan pewarnaan lactophenolkatan blue atau LCB, di mana yang pertama adalah kaca dibersihkan dengan alkohol, jangan sampai ada debu ataupun lemak, di mana lemak dan debu ini nantinya akan mengganggu penglihatan Anda. Kemudian jamur diambil dari tempat isolasi dengan menggunakan jarum oso. Kemudian tetesi dengan aquades pada jarum oso tersebut, kemudian direnggangkan pada kaca benda atau dihomogenkan di kaca benda. Kemudian jamur yang sudah direnggangkan kemudian ditetesi dengan lactophenolkatan blue. Setelah itu ditutup dengan objek glass. Usahakan tidak boleh ada gelembung, karena apa? Ketika ada gelembung ini, nanti Anda kalau yang belum ahli akan mengidentifikasi bahwa gelembung ini adalah spora. Jadi perlu hati-hati juga. Antara gelembung dan spora ini berbeda. Kalau gelembung dia berdiri satu persatu, kalau untuk spora ini berdirinya bergerombol. Kemudian amati di bawah mikroskop perbesaran lemah, sedang ataupun kuat terserah. Kemudian di perbesaran 10 sampai 40. Kemudian setelah itu Anda harus menggambarnya. Apa sih yang Anda temukan di situ? Apakah bentuk rhizopus, atau bentuk aspergillus, atau bentuk nigeria, atau bentuk ascospora dan sebagainya. Next. Kemudian teknik pewarnaan dengan LCB, praktikum ini menggunakan pengecatan sederhana, sangat sederhana sekali, di mana menggunakan satu cat warna yang sering digunakan di lingkungan. Salah satunya adalah puskesmas, klinik dan sebagainya, laboratorium swasta bisa menggunakan lactophenolkatan blue. Gimana tujuannya? Gak membedakan antara sel hidup dan sel mati. Tujuannya pewarnaan adalah membedakan sel hidup dan sel mati, di mana jika sel kamir yang mati akan berwarna biru dan sel kamir yang hidup tidak berwarna atau transparan, di mana warna biru ini pada sel kamir yang telah mati disebabkan karena sifat dari semi permeabelnya membran dari sel kamir yang mati. Jadi ketika dia selnya mati, dia akan menyerap beberapa komponen warna biru tersebut. Jadi ketika tidak ada perlindungan diri, dia masuk ke dalam tubuhnya, itu menandakan adalah sel kamirnya sudah mengalami kematian. Kemudian jika sel itu masih hidup, masih baik, maka sel itu cairan itu tidak akan pernah terserap oleh namanya jamur tersebut. Jadi bisa mempertahankan proses mempertahankan diri, seperti itu. Next. Untuk teknik pewarnaan methylene blue, caranya hampir sama, yaitu bersihkan objek gelas dengan menggunakan alkohol, bebas lemak dan debu. Kemudian bedanya kalau tadi itu diambil dengan osa, kemudian ditetesi dengan aquades, lalu ditetesi dengan lactophenolkatan blue. Ini beda. Yang pertama adalah teteskan larutan methylene blue 0,01% atau setara dengan 0,01 gram dalam 100 ml. Kemudian diletakkan di objek gelas. Lalu ambil secara aseptik satu osa suspensi biakan kamir yang sudah berumur 48 jam. Pak, kok 48 jam? Kenapa? Karena penanaman maksimal atau waktu yang dibutuhkan untuk
inkubasi atau pertumbuhan sebuah jamur yaitu 2 kali 24 jam. Kemudian campur baik-baik larutan metilindru dan satu ose biakan tadi, kemudian tutup dengan cover glass. Setelah tutup dengan cover glass, usahakan tidak ada gelembung. Kemudian tetesi ke objek gelas atau cover glass tersebut dengan oil immersi, karena pembacaan ini menggunakan 1000 kali. Tadi menggunakan 10 kali sampai 40 kali, ini menggunakan 1000 kali. Catatan penting untuk pemeriksaan metilindru ini bahwa pengamatan ini harus dilakukan dengan cepat, sebab semakin lama sel kamber berada dalam larutan metilindru, maka semakin banyak sel-sel kamber yang mati dan sehingga akan berwarna biru semua, tidak ada sesuatu yang terang. Next. Kemudian ada yang terakhir ini teknik pewarnaan KUA. Pak, KUA itu kan tidak berwarna. Iya. Pak, misalkan tidak ada KUA diganti Aquades bisa, yang penting netral. Bisa menggunakan peset bisa nggak? Bisa. Pokoknya yang penting larutan itu tidak menyebabkan kerusakan pada jamur dalam konsentrasi tinggi. Di mana KUH ini bisa menggunakan larutan KUH 10%, ditetes pada objek gelas, kemudian ambil biakan jamur, kemudian tutup dengan kaca penutup atau cover glass, kemudian dilewatkan di atas api spiritus dan diamkan selama 10 menit. Tujuannya apa? Di sini adalah untuk melesiskan agar-agar yang ketika waktu pengambilan menggunakan ose, agar-agar itu masih mengikuti atau masih katut di situ. Kemudian setelah itu diperiksa di mikroskop dengan kondensor bawah atau rendah dengan lensa objek 10 sampai 40. Kemudian dilakukan identifikasi. Jadi perbedaan antara lactopenol itu menggunakan 10-40, kalau metilindru menggunakan 1000, kalau untuk perbesar menggunakan 40 kali. Next. Nah, hasil pengamatan yang akan Anda temui pasti seperti ini. Pak, yang putih-putih itu gimana? Itu tidak menggunakan metilindru atau LCP, tapi menggunakan KUH. Jadi warna tidak ada warna, cuma hanya mengetahui identifikasi. Oh, seperti ini loh bentuknya. Oh, seperti ini. Ini adalah gambar-gambar yang nantinya akan Anda temui tergantung dari jenis spesimen atau jenis sampel yang kalian ambil. Next. Nah, dari arah kiri ke kanan, yang paling ujung sendiri itu tadi saya bilang Rhizopus. Rhizopus ini ada pada tempe. Ciri khasnya adalah dia memiliki hifa, baik septat hifa maupun senositik hifa. Sedangkan Aspergillus ini ditemukan pada roti. Tergantung, kalau ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Kalau yang menguntungkan Aspergillus sp, tapi kalau yang merugikan Aspergillus niger yang menyebabkan keracunan pada manusia. Kemudian ada Mucor sp pada nasi yang menyebabkan nasi berwarna kekuningan. Kemudian ada Penicillium sp pada kulit jeruk, ada Neurospora, ada Fusarium, Trichoderma, dan Colectotrichum sp, di mana masing-masing ini ada menentukan adalah jenis sampelnya atau jenis spesimen yang Anda teliti. Next. Nah, dalam pewarnaan fungi atau jamur ini ada pewarna-pewarna seperti saya bilang, tidak boleh adanya gelembung, karena gelembung itu akan membuat identifikasimu tidak maksimal. Yang pertama ada mikroskopis yeast. Yeast itu dia tidak memiliki hifa, jadi cenderung bentuknya bunder-bunder seperti itu. Tetapi kalau untuk mikroskopis mold atau kapang, salah satunya adalah Rhizopus sp dan sebagainya, dia memiliki batang pendukung atau batang penyokong untuk sporanya. Sedangkan hifa, ada namanya septat hifa, ada senositik hifa. Hifa tidak bersekat dan hifa yang bersekat. Pak, bedanya apa sih? Kalau hifa bersekat bentuknya kayak anak tangga, tetapi kalau hifa tidak bersekat bentuknya seperti tabung biasa, kolong-kolong seperti itu. Terus kemudian susunan dari hifa yang membentuk sebuah anyaman itu disebut mycelium. Next. Oke. Materi mengenai pewarnaan fungi sudah selesai. Yang terpenting adalah pewarnaan ini tujuannya adalah untuk membantu untuk menentukan identifikasi atau menegakkan sebuah diagnosa. Misalkan Pak, nasi saya tuh selalu basi.